Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dari Pulau Rempang yang telah hijrah. Saya suka menyebutnya hijrah karena kita selalu berdoa ada harapan bahwa kehidupan hari ini akan lebih baik di masa yang akan datang. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah pindah ke lokasi ini. Dan kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah mendaftar untuk SIMAI. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya tentu menyampaikan juga terima kasih pada saudara-saudara kita yang belum mengambil keputusan. Kami dari DP Batam dan Pemko Batam akan terus meyakinkan, akan terus menyampaikan harapan-harapan baru bahwa sesungguhnya pemerintah sangat memperhatikan warga Pulau Rempang. Saya baru kemarin, baru tadi pagi bahkan dipanggil ke Jakarta. Saya bersama Pak Kepala, kemudian juga deputi yang lain atau anggota yang lain. Kita dipanggil ke Jakarta untuk melaporkan apa perkembangan di Rempang saat ini. Kemudian saya juga diminta menyampaikan apa harapan-harapan warga di Pulau Rempang. Tim DP Batam yang di lapangan tadi sudah berkali-kali disebut, ada Pak Herlas, kemudian ada Pak Ilham. Ini memang kedua ujung tombak DP Batam yang ditugaskan untuk hadir mendengarkan aspirasi Bapak sekalian dan memfasilitasi Ibu Bapak sekalian yang ingin segera hijrah. Selain Pak Ilham dan Pak Halas, saya ingin memperkenalkan beberapa terima kasih dan saya ingin menyampaikan pesan atau harapan pemerintah kita di Jakarta bahwa insya Allah harapan-harapan warga yang pertama apa yang sudah disampaikan oleh tim DP Batam dan Pemko Batam kepada Bapak Ibu sekalian mengenai hak-hak warga itu insya Allah akan kita tunaikan semua. Kenapa? Karena semua hak-hak warga itu sudah masuk di dalam perencanaan DP Batam dan juga perencanaan pemerintah nasional. Jadi anggarannya sudah disiapkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah nasional juga menyampaikan komitmen bahwa nanti pembangunan di Pulau Rempang yang pertama akan memperoleh manfaatnya adalah warga Rempang sendiri. Jadi bayangkan Ibu Bapak sekalian, kalau proyek strategis nasional ini berjalan untuk 5 tahun ke depan mulai tahun 2024 sampai 2029 itu akan ada serapan tenaga kerja 3.000 orang. Nah kemarin saya diperintahkan dari Bapak-Bapak Ibu di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Investasi, prioritas pertama adalah anak-anak dari Rempang akan kita didik sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Kalau ada ingin belajar komputer, kita akan fasilitasi belajar komputer. Kalau ada yang mau melanjutkan sekolah sama SMA perguruan tinggi, akan difasilitasi, diberikan beasiswa. Demikian pula kalau ada yang mau langsung bekerja, jika ada yang mau langsung bekerja, maka itu akan dilatih singkat sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya ingin menjadi tenaga kerja di bidang industri kaca, itu akan di training cepat.
BP Batam dan Pemko Batam sudah kerjasama dengan Politeknik Batam, sudah bekerjasama dengan Universitas Maritim Raja Ajari di Tanjung Pinang. Di sana semua akan kita training nanti, dilatih untuk kemudian masuk di industri yang akan berkembang. Saya juga ingin menyampaikan bahwa rencana selanjutnya BP Batam dan Pemko Batam, nanti ibu bapak sekalian yang sudah pindah, misalnya di kawasan ini kami sudah ada 100 rumah yang sudah siap di kawasan ini, sudah siap untuk dihuni, dan nanti ibu-ibunya itu akan dibuatkan namanya UKM Center. Nanti ada tempat pelatihan di sini. Ibu-ibunya akan di training, mungkin ada yang diajari menjahit, ada diajari membuat kuliner dan sebagainya. Dan di lokasi kita sekarang ini itu nanti akan dibuat pasar-pasar untuk memasarkan hasil kreasi ibu-ibu binaan UKM kita di sini nanti. Sehingga ibu-ibu selama berada di sini itu ada kegiatan produktif yang menghasilkan. Kemudian bapak-bapaknya itu bisa sesuai dengan keinginan bapak-bapak, itu mulai akhir tahun ini kita mulai membangun kawasan pemukiman kembali. Kita mulai meratakan tanah, membangun jalan raya, membangun sebagainya. Itu perlu tenaga kerja bapak-bapak. Kalau ada yang berminat, itu langsung mendaftar Pak Pojo. Pak Pojo nanti jadi komandannya. Jadi bapaknya bisa bekerja bersama dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk membangun kawasan baru. Sementara ibunya di sini dilatih, di training untuk mendapatkan keterampilan, dan produksinya itu langsung diserap dan dipasarkan di tempat ini dan belajar bersama. Jadi ibu bapak sekalian dipindahkan ke lokasi ini bukan menjadi pengangguran, enggak. Akan dilatih semua. Kemudian anak-anak sekolah dipastikan, kalau dia SD dipastikan diterima semua di SD yang ada di dekat sini. Dan untuk sementara anak-anak ibu bapak sekalian yang pergi sekolah nanti akan dijemput pakai bis yang disiapkan oleh Pemko Batam. Jadi tidak akan terlantar. Sampai akhirnya nanti anak-anak kita bisa sekolah yang baik, sudah tahu alam sekolahnya, ibu-ibunya sudah tahu sudah jalan, mungkin sudah punya sepeda motor, bisa mengantar anak-anaknya sendiri. Jadi selama maksimum 12 bulan, ibu bapak di tempat sementara, insya Allah dalam 1 tahun itu akan banyak keterampilan dan akan kita bentuk koperasi-koperasi nanti seperti usulan yang disampaikan oleh Pak Suherman itu. Kita akan buat koperasi, dan begitu kawasan di Rempang sudah selesai, maka usaha itu akan kita pindahkan ke sana bersama ibu bapak sekalian. Jadi sekali lagi, program atau proyek strategis nasional ini tidak akan menyelesaikan saudara-saudara kita di Rempang, tetapi sebaliknya akan memberikan harapan baru, akan memberikan kesempatan yang baru, sehingga anak cucu kita di masa depan dan sekarang ini semuanya akan bekerja, semuanya akan berpendapatan, sehingga insya Allah kesejahteraan keluarga kita akan semakin baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.